Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sehatkah semuanya? Alhamdulillah kalau sehat. Jadi sebelum kita memasuki materi hari ini, coba ibu-ibu yang di belakang tolong merapat dulu, Bu. Yang di belakang tolong merapat dulu. Kemudian sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu ketua kelompok yang telah memfasilitasi pertemuan kita hari ini, dari mulai menyediakan kebersihan mikrofon dan lain-lain sebagainya. Dan juga terima kasih khususnya karena sudah memberitahukan informasi ini seputaran pertemuan kelompok kepada peserta-peserta yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Kemudian seterusnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu kita melanjutkan materi-materi sebelumnya. Hari ini kita akan masuk ke modul 2 yang khusus membahas tentang memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Ya, Ibu-ibu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Tapi sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa dulu supaya pertemuan hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jadi sebelum kita memulai pertemuan hari ini atau materi hari ini, coba ibu-ibu itu saya lihat udah nggak semangat lagi kayaknya. Ya, saya lihat udah nggak semangat lagi kayaknya. Ya, jadi ayo kita buat ice breaking dulu sebelumnya. Ya, jadi ice breaking ini adalah tujuannya untuk mengembalikan konsentrasi kita yang mungkin sudah buyar ataupun sedang bosan gitu ya. Oke. Jadi ice breakingnya adalah atau permainannya adalah kalau saya bilang uang tidak cukup, maka ibu-ibu harus menjawab dengan ya diatur dong gitu ya. Jadi tangannya dibuat seperti ini. Oke. Siap ya ibu-ibu? Ibu Gian, Bu Alpan, Bu Mulia, gimana? Sehat? Gimana? Siap? Ya sudah. Oke ya, kita mulai. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Ya, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah teman-teman, jadi ibu-ibu semua, jadi saya ingin tanyakan dulu, apakah ibu-ibu di sini udah paham gimana yang dimaksud dengan memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran? Paham nggak tentang pendapatan dan apa itu pengeluaran? Coba Ibu Alpan silakan. Ya, pendapatan adalah pemasukan pada keluarga. Ya, boleh kita tampung. Kemudian Pak Gian, silakan. Pengeluaran. Pengeluaran itu apa? Pengeluaran itu adalah sesuatu yang habis untuk dibelanjakan. Ya. Itu ya. Oke, bisa. Tepuk tangan untuk kita semua, Pak Gian dan juga Pak Alpan. Nah, kemudian pendapatan itu adalah benar seperti yang dikatakan sebelumnya oleh ibu-ibu. Jadi pendapatan itu adalah berupa pemasukan, sedangkan pengeluaran itu adalah biaya yang kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Tapi dalam hal ini kita harus berfokus untuk bisa memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Kenapa? Karena dengan memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran, kita bisa mengelola pendapatan dan pengeluaran tersebut itu dengan baik, sehingga pada akhirnya tidak terjadi hal-hal seperti berhutang ataupun kesulitan di dalam mengatur keuangan. Jadi kalau semua sudah dipahami, pendapatan dipahami, pengeluaran dipahami, maka nanti
hal-hal seperti demikian itu tidak akan terjadi. Itu seperti utang tadi ya ibu-ibu ya. Ya, paham ya? Paham ya, bagus kalau paham. Terima kasih sekali. Jadi coba dipahami dulu bagaimana itu pendapatan dan bagaimana itu pengeluaran. Nah, jadi kalau pendapatannya sudah pas, pengeluarannya juga sudah dibagi atau sudah dipahami dengan benar, maka insya Allah yang namanya hutang itu tidak akan terjadi. Ya, dan jika pun harus berhutang, maka nanti hutangnya hanya untuk yang bersifat kebutuhan saja, bukan yang bersifat keinginan. Jadi untuk kelanjutannya adalah silakan ibu-ibu semua buka buku pintar yang ini ya, buku pintar halaman 50. Sesi 1, mengelola keuangan keluarga. Film A, pendapatan tidak pernah mencukupi. Coba Bu Alpan tolong dibacakan, Bu Alpan. Ya, tolong dibacakan halaman 50, film A, pendapatan tidak pernah mencukupi. Ya, kita baca sama-sama ya. Biar saya bacakan aja. Ibu Lili, aduh susu Ita sudah habis. Kemudian di scene kedua, Dewi menjawab, Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungan, Bu? Bu Lili menjawab, duh, ibu belum punya uang, Dewi. Kemudian di scene ketiga, Agus, Bu, minta uang jajan dong. Kemudian Bu Lili menjawab, ibu belum punya uang, Gus. Jadi kemudian Pak Rusli berkata, Bu, ibu ada uang, Bapak perlu untuk membeli rokok dan pulsa. Dan Bu Lili menjawab, dan dengan raut muka yang nyaris putus asa ya ibu-ibu, aduh Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Begitu katanya. Kemudian Ibu Lili, bagaimana ini, dia sambil memegang kepala. Ya, bisa dilihat ibu-ibu ya, Ibu Lili sambil memegang kepala. Nah, yang berarti dia sedang pusing. Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi, belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan, pusing. Nah, jadi ini dia, begitu kata Ibu Lili, pusing dia. Kemudian selanjutnya Bu Lili berkata, belum lagi kalau yang punya warung menagih utang, karena saya sudah nunggu beberapa bulan, atau saya sudah nunggak beberapa bulan. Ya, jadi seperti itu ibu-ibu, sebuah film tentang keluarga Ibu Lili yang pendapatan tidak pernah mencukupi, ada saja keperluan. Kemudian dari kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya, yang sudah kita bagikan sebelumnya, apa sih yang dapat kita petik dari cerita di atas? Apa yang dapat kita petik dari cerita di atas? Coba Bapak Gian bisa dijelaskan mungkin? Bisa Pak Gian? Ya, bisa ya. Oke. Ya, jadi maksud Bapak Gian adalah yang dapat kita petik dari cerita di atas adalah setiap keluarga harus bisa memahami pendapatan dan pengeluaran. Sehingga dengan memahami hal tersebut, kita dapat mengatur pendapatan kita dan pengeluaran kita, sehingga tidak terjadi ketidakcukupan uang belanja atau ketidakcukupan pendapatan. Di sini di cerita tadi bisa kita lihat Ibu Lili dia merasa pusing dikarenakan anaknya Agus dan juga Ita mempunyai kebutuhan. Kemudian bapaknya juga mempunyai kebutuhan. Karena persiapannya tidak mantap dalam mengatur keuangan dan tidak memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran, maka terakhir Ibu Lili ini akan pusing. Dan karena dia pusing, bisa jadi nanti langkah yang akan diambil adalah
berhutang. Nah, jadi seperti itu. Ya, Ibu-ibu ya. Dapat dipahami? Bisa? Bapak Gian, coba Bapak Alpan bisa dipahami coba? Ya. Jadi ibu-ibu semua itu adalah hal yang sering kita alami bersama. Nah, jangankan KPM, kita juga seperti itu jika keluarga kita tidak mengatur pendapatan dan pengeluaran. Tapi sebelumnya yang paling penting adalah memahami terlebih dahulu pendapatan dan pengeluaran. Nah, jadi mungkin sekian saja untuk pertemuan hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk telah menyediakan tempat, dan terima kasih untuk semua KPM yang berhadir dan bersedia untuk mengikuti FDS. Nah, jadi FDS ini sangat penting dikarenakan di sini kita sama-sama dalam belajar. Itu ya Ibu-ibu, kita belajar sama-sama. Jadi apa yang telah kita pelajari tadi, telah saya katakan tadi, telah kita sharing bersama ataupun saling berbagi. Ibu-ibu tetap harus diingat dan mempraktekkannya di rumah. Supaya kenapa? Supaya jika sering dipraktekkan, maka akan terbiasa. Dan untuk materi yang tadi akan saya tanyakan lagi ketika pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya sebelum kita bahas materi yang baru, saya akan bertanya dulu tentang apa yang kita pelajari hari ini. Bisa ya Ibu, Bapak? Bisa. Oke, jadi mungkin hanya sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah ataupun sikap yang kurang sopan. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.